Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini kita akan menyaksikan salah satu video peer teaching PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dengan saya sendiri Wahyuni SPD, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mari kita simak, jangan sampai ketinggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua yang cantik, yang ganteng hari ini? Baik, pada pertemuan hari ini kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Tentunya bersama Ibu Wahyuni. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu. Ketua kelasnya, Nano, boleh Ibu bertanya siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Yang tidak hadir ada 2 orang, Bu. Ya, siapa itu? Dahrul sama dia. Ada apa? Kenapa? Informasinya sakit, Bu. Sakit. Oke, anak-anakku semua kita doakan kepada teman kita yang saat ini sedang berhalangan dan tidak bisa masuk di kelas untuk belajar bahasa Indonesia. Semoga segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan menjadi berkah dan amal. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin kita semua menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ada yang tidak mengetahui lagu Garuda Pancasila di sini? Atau tahu semua, Ji? Tahu semua, Bu. Tahu semua, Bu. Yang tidak hafal boleh mengikuti lirik yang Ibu bagikan. Siapa yang bisa mulai dari awal dulu? Atau Ibu yang mulai saja pertama, nanti dilanjutkan sama anak-anak semua ya? Ya, Bu. 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung Patriot Proklamasi. Patriot proklamasi dan sedia berkorban Untukmu Pancasila Pancasila negara. rakyat adil membangun bangsaku. Ayo maju, Tangan untuk semuanya, Masya Allah, luar biasa. Karena kita sudah menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan kita. Terus maju tanpa pantang mundur untuk meraih kesuksesan ya anak-anak. Ibu sudah menampilkan potong bebek angsa. Nah, cluenya di sini ketika Ibu mengatakan bar, 2 tangan bahu disilang. 2 tangan di bahu disilang. Kalau Ibu bilang ber, 2 tangan mengarah ke depan. Dan ketika Ibu bilang bur, 2 tangan di kepala. Oke? Jadi ya, jadi nanti Ibu coba menyanyi dengan nada potong bebek angsa, tapi bahasanya bar ber bur. Jadi bar bar ber bur bur ber bar bar. Oke? Boleh diikuti anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ber bur. Oke, Bu ulang. Siap, baru mulai. Kalian baru mulai bar ber sesuai dengan arahan atau kata-katanya Ibu. Siap? Mulai. Ber ber bur bur ber Oke, kita tunggu. Ada Tuti. Tuti, tolong ikuti kata-katanya Ibu ya. Siap. Saya bikin apa, Bu? Ikuti instruksinya ya. Sudah siap? Bar ber bur ber bar ber bur ber. Oke, semangat. Ternyata Tuti sangat pasti. Saya kira tadi Tuti tidak memperhatikan, ternyata dia luar biasa memperhatikan. Nah, itu tadi
ingin menampilkan atau menginginkan kalian siap dalam kondisi siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, masuk ke pembelajaran kita hari ini yaitu KD dan IPK, di mana kompetensi dasar hari ini yang akan kita lakukan adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, untuk IPK pada pertemuan ini 3.9.1 yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran apa yang sebelumnya kita pelajari, Nak? Produksi Penji ceramah. juga, Bu, tapi nilai-nilai. Bagus. Nah, karena kita sudah mempelajari nilai-nilai, sekarang kita coba masuk untuk mengetahui atau menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya, jadi tolong disimak anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan bahwa nanti anak-anak diminta untuk menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek secara tepat dan penuh rasa ingin tahu, menjawab, sikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran terhadap cerita pendek yang didengar atau dibaca. Nah, KKM-nya ada 75 ya, anak-anak. Oke, Ibu mau tanya dulu. Ada yang kenal dengan ini? Salah satu tokoh? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Andrea Hirata. Oke, Andrea Hirata, Bu. pintar sekali. Selanjutnya, kalau ini ada yang tahu? Nah, ini saya tidak tahu. Ayo. Baru Bu Chandra, Bu. Bu Oke, Chandra. pintar sekali Arniwati. Siapa? Kalau yang Bu ini, Chandra. Raditya Dika, Bu. sekali. Ah, ini Ada yang bisa menjelaskan ini merupakan tokoh apa, Nana? Ada yang tahu? Penulis. Penulis. Pintar. Penulis novel. Ya. Cerpenis. Kenal. Jadi anak-anakku semua, kalau ingin menjadi salah satu dari tokoh ini, berarti kita harus bisa mengapresiasikan, bisa menulis cerpen. Jadi disinilah nanti manfaat ketika kita belajar tuh cerpen. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk untuk nonton ya. Ada video yang ingin Ibu tampilkan. Gimana judulnya itu? Kejujuran. Hanya saja belum masalah. Belum terputar, Bu. Udah nampak, Bu? Udah, baca aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Baca aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu janji sama Ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bu, duitnya. Kalau nggak mau, ibu aku aja lah sini. Udah, ibu aku aja sini. Jangan. Udah, ibu aku aja sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Bisik. Bang. Ini dompetnya, Om. Ini. Nah, kamu siapa? Diam. Makasih ya, Bu ya. Diam.
anak-anak, itulah tadi tampilan video. Tampilan video yang Ibu sudah bagikan. Nah, setelah menonton video itu, Ibu ingin bertanya dulu. Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Harmi. tentang kejujuran seorang anak Bu. Tentang kejujuran seorang anak. Bagus sekali. Nah, berapa tokoh yang ada di dalam cerita? Ada Banyak, Bu. Banyak. Empat ibu. empat. Ada siapa saja? Mungkin Kerry bisa menyebutkan? Ada ibunya Budi. Ya. Ada Budi. Oke, Ada Pak yang penjaga di kios. Oke, bagus. Apalagi berarti Nah, satu lagi ada satu orang bapak yang om-om yang tertinggal dompetnya. ya, tinggal dompetnya. Kemudian, oh berarti kalau temannya Budi, apakah dia? Temannya Budi. Oh iya, temannya Budi. Ada temannya Budi Bu. Baik, semua punya peran dan tokoh masing-masing. Ibu kemudian tanyakan lagi, bagaimana jalan cerita yang terdapat di dalam video? Apakah dia maju atau mundur ceritanya? Maju, Bu. Maju mundur. Nah, Hastuti boleh menjelaskan kenapa kita maju, Hastuti? Kenapa bukan mundur? Karena ceritanya dimulai dari si Budi yang masih kecil saat itu menjual tisu, terus tiba-tiba menemukan dompet yang jatuh, terus digoda terus sama temannya, terus maju terus, tiba-tiba ketemu dia ingin beli sepatu tapi si Budi ini mengingat pesan-pesan dari ibunya, jadi batal lagi. Konflik batinnya luar biasa si Budi. Nah, terus maju lagi. Bagus. Tepat semua jawabannya ya. Nah, kita Iya, lanjut Bu. masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini tentunya kita ketahui ada apa-apa saja anak-anak? Ada 7, Bu. Betul, ada tema, ada apa lagi? Selanjutnya Telur. Pelaku. kalau toko itu pelaku atau Pemeran. pemeran Main. kali nano. Kalau penokohan, Kamrianto Kalau penokohan itu watak dari tokoh. pintar sekali watak atau sifat ya anak-anak. Lalu ke latar. Ada yang tahu latar anak? Ada 3. Ya, pintar. Amanat. Kak, ada yang tahu amanat? Pesan, Pesan, Bu. Kan Bu yang Pesan, bisa Bu. membaca. Bagus. Saya rasa kayaknya tanpa Ibu mengajar di kelas ini semua anak-anak sudah tahu ini. Luar Iya, biasa. betul, itu betul. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Kemudian kelompok ini akan Ibu berikan satu contoh teks cerpen. Masing kelompok dan anggotanya akan mendiskusikan apa-apa saja yang terdapat dari LKPD-nya. Oke, saya bagi dulu untuk kelompok 1. Itu ketuanya Hastuti. Catat ya. Kemudian ketua kelompok 2 Arniwati. Kelompok ketiga ada Clemens Kerry. Kelompok 4 Risma. Kelompok 5 Sriwayuni, kelompok 6 Harmi Khadifah, kelompok 7 Tamrianto, dan kelompok 8 Karno. Anggotanya Ibu bagi anak-anakku yang nomor urutnya ganjil masuk ke kelompok ketua kelompok yang ganjil. Misalkan Hastuti, kelompok 1, seperti itu ya. Nanti dibagi lagi bagi anggota yang nomor urutnya genap. Ibu masukkan di kelompok genap. Seperti ada LKPD yang Ibu bagikan, silakan kamu baca dulu, simak baik-baik apa saja yang terdapat unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Nah, silakan anak-anak Ibu kasih waktu sebanyak 30 menit untuk membaca dan mendiskusikan apa saja unsur-unsur pembangun yang terdapat dari teks tersebut. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, tapi secara tertib ya. Kerry, tolong kakinya diturunkan, Kerry. Ya, Ibu. Iya, jangan naikkan kakinya ya, karena kita sedang berada di kelas, bukan di warkop. Kakiku sebelah, Ibu. Terantuk dari pagi. Kalau sakit, Ki, pergi Ki, minta izin. Bisa ke UKS dulu, nak. Nah, jangan kasih naik kaki. Tapi pengen materinya bagus, Bu. Wah, luar biasa ini anak. Kerry, tolong nanti dicontoh teman-temannya ya. Kalau kita harus punya semangat belajar. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Siapa kelompok yang ingin presentasi pertama? Ada yang bisa? Saya ambil dari tanggal berapa ini anak-anak? 4, Bu. 4 Bu. Oke, kalau begitu kelompok 4 yang naik. Ayo, siapa tadi kelompok 4? Saya Bu. Risma ya? Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu. Jadi unsur-unsur intrinsik dari
cerpen berjudul Hadiah Tak Terduga. Yang pertama, temanya adalah pendidikan. Kemudian tokohnya ada Wina dan ayahnya. Kemudian alurnya alur maju. Oke, bagus. Sudut pandangnya adalah orang pertama tunggal. Ya. Baru selesai sampai situ, Bu. Belum latar, belum gaya bahasa. Baik, itu tadi hasil dari pemaparan kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 4. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok 4, saya minta untuk lebih cermat lagi, lebih aktif lagi dalam menjawab ya, Nana. Untuk kelompok yang sudah selesai ada? Kelompoknya Kerry. Karena saya lihat tadi nih Kerry semangat mengikuti pelajarannya Ibu. Sepertinya dia sudah selesai. Iya Ibu, ada unsur intrinsik dalam cerpen ya Bu. Iya, iya. Unsur pembangun. Yang pertama itu ada tema. Itu harapan seorang perempuan tentang kesetiaan. Tokoh ada Aruna, ibu, Puangding, kakek, istri Puangding. Kemudian ada alur, itu ada alur maju. Latarnya ada di hutan, Ya. di rumah kakek, dan di rumah. Kemudian di rumah Puang. Ada sudut pandang orang pertama. Anaknya sungguhnya rezeki, jodoh, dan kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dari kami sepertinya gaya bahasanya adalah belum Bu, belum isi Bu. Mungkin ada Masih teman kurang di gaya bahasa. atau ada kelompok lain yang bisa menjawab yang sudah selesai? Hiperbola, Bu. Saya Menggunakan sependapat. hiperbola, ada personifikasi. Iya, tapi bukti kalimatnya belum selesai, Bu. Bagus sekali. Di sini saya bisa melihat bahwa anak-anakku semua sudah paham mengenai unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang mana biasanya kita tahu bahwa ada 7 teks cerpen. Ada yang ingin menanggapi dari kedua kelompok tadi yang sudah naik? Ada? Sudah paham semua? Paham, Bu. Ada pertanyaan perihal ini? Sebelum Ibu tutup? Sudah mengerti, Bu. Sudah paham ya? Jadi saya minta kepada salah satu orang boleh menyimpulkan apa pembelajaran, apa hal bermakna yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Saya tunjuk saja ya. Ini bulan 10 ya, nomor urut 10. Oke, nomor urut 10 Arniwati. Silahkan Arniwati. Iya, Bu. Menyimpulkan. Jadi, iya, yang bisa saya simpulkan untuk hari ini terkait unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada tema, ada tokoh, penokohan, lalu ada alur, ada latar, ada sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Terima kasih. Benar sekali. Itu tadi merupakan apa-apa saja yang sudah kita pelajari, mulai dari kita menonton video tentang kejujuran. Saya harap anak-anakku semua bisa bersikap jujur, bisa mengambil amanat ya, mengambil pesan yang kalian sudah lihat, kalian sudah baca, bahwa dalam teks yang sudah kalian baca juga ada amanat bahwa kita harus jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia itu tadi ya, kita sudah mendengarkan salah satu kesimpulan dari teman kita yaitu Arniwati bahwa benar kita sudah mempelajari tentang nilai kejujuran di kehidupan kita hari-hari. Saya harap nanti anak-anak semua yang sudah menonton, yang sudah belajar untuk bisa menerapkan sifat atau nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab itu sendiri pada kehidupannya sehari-hari. Begitu juga kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pengharapan kita terbaik di dunia ini. Baik, itulah pertemuan kita hari ini, tapi ingat pertemuan ke depannya kita akan masuk kepada mengonstruksi cerita pendek. Ya, pekan depan kita ketemu dengan materi yang sama, tapi kita belajar tentang cara membuat cerpen atau mengonstruksi cerpen. Itu ya. Jadi saya harap anak-anakku lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, bacaan-bacaan yang singkat,
Karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu cerpen dan lain-lain. Sekarang kita akan coba untuk menulis cerita pendek. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena yang salah itu selalu datangnya dari dirinya Ibu, dan yang benar selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah, dan Ibu tutup juga dengan kata-kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.